Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mukhlisin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, para pecinta dan yang mengikuti kajian fikih puasa. Pada pertemuan yang ke-19 ini kita masuk kepada halaman 347 dari buku Daras Fiqih, yaitu tentang hukum-hukum mengqadha dan mengganti puasa. Yang pertama, seseorang yang selama beberapa hari berada dalam keadaan tidak sadar atau dalam keadaan koma dan ia meninggalkan puasa wajibnya, maka tidak ada kewajiban baginya untuk mengqadha puasanya tersebut. Jelas bahwa orang yang koma atau orang yang tidak sadar, maka dia tidak diwajibkan untuk mengqadha puasanya yang ditinggalkan tersebut. Yang kedua, seseorang yang meninggalkan puasa karena mabuk, misalnya tidak melakukan niat berpuasa karena mabuk, meskipun dia melakukan imsak, yaitu tidak makan, tidak minum, dan tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa pada keseluruhan harinya, maka dia tetap dikenai kewajiban untuk mengqadha puasanya yang telah dia tinggalkan. Baik mabuknya karena hal yang halal, mabuk kendaraan, mabuk karena obat, mabuk karena yang haram, dan lain sebagainya. Seseorang yang ketiga, seseorang yang melakukan niat berpuasa tetapi setelah itu dia mabuk dan seluruh hari atau sebagian darinya dia lalui dalam keadaan mabuk, maka berdasarkan ihtiyat wajib dia harus mengqadha puasanya hari itu, khususnya jika mabuk yang dialaminya adalah mabuk dalam tingkatan yang dahsyat sehingga menyebabkan hilangnya akal. Ini pun masalah yang dimana dia diwajibkan untuk mengqadha puasanya karena mabuk. Catatan, pada masalah ini dan masalah sebelumnya tidak ada perbedaan antara apakah pemakaian bahan yang memabukkan merupakan hal yang haram baginya atau karena alasan penyakit atau ketiadaan informasi terhadap masalah, ataupun bahan yang memabukkan tersebut sebenarnya halal. Jadi secara mutlak mabuk karena apapun, karena khamr, karena obat, karena kendaraan, karena makanan, karena apa saja, hukumnya wajib mengqadha puasa yang ditinggalkan pada saat itu. Yang keempat, hari-hari yang di dalamnya wanita tidak berpuasa karena haid atau karena melahirkan, maka puasa-puasanya tersebut harus dia qadha setelah selesai bulan suci Ramadan. Jadi wanita haid, wanita yang nifas wajib mengqadha. Berbeda dengan wanita yang masalah sholat, ya masalah puasa tetap wajib diqadha bagi wanita haid dan nifas, tapi masalah sholat tidak wajib diqadha. Ini tidak bisa dikias ya. Seperti misalnya dalam wudu diwajibkan mengusap kaki dan kepala, itu nggak bisa dikias. Kenapa mengusap bagian atasnya, kenapa bukan bawahnya yang kotor? Kewajiban mengusap tetap wajib bagian atas kaki, dan mengusap hanya berada pada mazhab Ahlul Bait, sedangkan mazhab Ahlus Sunnah itu dibasuh atau diguyur. Sedangkan Quran jelas-jelasan mengatakan
wamsahu biru'usikum wa arjulakum. Jadi kepala dan kaki itu diusap. Jadi jelas berdasarkan Al-Quran dengan kaidah nahwu sharaf yang jelas bahwa kepala dan kaki itu diusap. Kaki bukan disiram atau dibasuh atau diguyur, tapi diusap berdasarkan ayat suci Al-Quran dengan pemahaman yang gamblang dan jelas. Yang kelima, seseorang yang tidak melakukan puasa Ramadan beberapa hari karena suatu halangan dan dia tidak mengetahui berapa jumlahnya. Misalnya dia tidak mengetahui apakah dia pergi melakukan perjalanan pada hari ke-25 bulan Ramadan, sehingga misalnya jumlah hari ketika dia meninggalkan puasa adalah 6 hari atau 5 hari. Ataukah pada hari ke-26 dia berangkat, sehingga dia hanya meninggalkan puasanya selama 5 hari atau 4 hari. Maka dia bisa mengqadha puasanya dengan jumlah yang lebih sedikit. Ini disebut al-qadrul mutayaqqan. Jadi ketika kita ragu tentang jumlah yang kita tinggalkan, jumlah sholat, jumlah puasa, tidak tahu, maka diambil yang al-qadrul mutayaqqan namanya, kadar yang meyakinkan, yaitu jumlah yang lebih sedikit yang meyakinkan. Tetapi bila dia mengetahui mulainya halangan, misalnya safar, seperti dia mengetahui bahwa dia pergi safar pada hari ke-5, tetapi dia tidak mengetahui apakah dia kembali pada malam ke-10 sehingga dia meninggalkan puasanya selama 5 hari, ataukah malam ke-11 sehingga dia meninggalkan puasanya selama 6 hari. Maka dalam keadaan ini secara ihtiyat wajib dia harus mengqadha puasanya dalam jumlah yang lebih besar, yang lebih banyak begitu. Ketika ragu antara 5 dan 6, maka pada kondisi ini dia harus ihtiyat wajibnya mengqadhanya selama 6 hari. Itu pada kondisi di mana ketika dia mengetahui safarnya, cuma kembalinya dia tidak mengetahui dan ragu, sehingga jumlah hari yang ditinggalkan dia pun menjadi ragu. Yang keenam, bila seseorang memiliki qadha puasa dari beberapa bulan Ramadan, maka tidak ada masalah bila dia mengqadha puasanya yang manapun terlebih dahulu. Ya, jadi misalnya seorang dia selama 5 tahun nggak pernah puasa, jadi punya hutang 5 bulan begitu. Yang mana dulu yang diqadha? Boleh yang mana saja ketika waktu luas. Boleh Ramadan tahun sebelumnya, yang awal, boleh tahun yang berikutnya. Namun bila waktu qadha untuk Ramadan terakhir telah sempit, misalnya dia mempunyai qadha 5 hari dari Ramadan terakhir dan waktu yang tersisa hingga Ramadan berikutnya tinggal 5 hari. Dalam keadaan ini ihtiyat wajibnya untuk mengqadha puasa Ramadan yang terakhir. Jadi perlu diperhatikan Ramadan yang terakhir ini. Ketika sudah sempit waktunya, pas-pasan, maka dahulukan puasa qadha Ramadan yang terakhir. 7. Seseorang yang tengah melakukan puasa qadha bulan suci Ramadan bisa melakukan iftar atau berbuka puasa atau membatalkan puasanya sebelum zuhur, dengan syarat waktu untuk qadha tidak sempit, tetapi dia tidak bisa melakukan hal ini setelah zuhur. Ini sudah kita jelaskan pada pembahasan yang telah lalu bahwa puasa qadha Ramadan itu boleh dibatalkan ketika sebelum zuhur. Setelah zuhur tidak boleh dibatalkan dan kena kafarah. Sebelum zuhur boleh dibatalkan ketika waktunya masih luas, ya. Misalnya untuk sampai Ramadan berikutnya masih ada waktu yang tenggang, yang banyak. 8. Jika seseorang tidak berpuasa bulan suci Ramadan karena sakit dan penyakitnya berlanjut terus hingga bulan suci Ramadan tahun berikutnya, maka tidak ada kewajiban baginya untuk mengqadha puasa yang ditinggalkannya. Ya, karena sakit yang berkelanjutan sampai tiba Ramadan berikutnya tidak wajib mengqadha yang ditinggalkannya. Itu kalau karena sakit yang berketerusan. Namun bila disebabkan halangan lainnya, misalnya karena melakukan perjalanan dan halangannya berlanjut terus hingga tahun berikutnya, maka dia hanya wajib untuk mengqadha puasa-puasa Ramadan yang tidak dilakukannya.
Demikian juga bila ia tidak berpuasa karena alasan sakit, namun setelah sembuh dari penyakitnya, ia masih tidak bisa berpuasa karena halangan lain, seperti melakukan perjalanan atau safar. Nah, dua kondisi ini juga wajib mengqadha, ya. Karena safar atau kena sakit kemudian sembuh dan tidak bisa mengqadhanya. Sampai di sini perjumpaan kita berkaitan dengan masalah hal-hal yang berkaitan dengan hukum-hukum mengqadha dan mengganti puasa. Dan kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya insyaallah pada halaman 350. Terima kasih atas perhatian antum. Mohon maaf dan mohon dikoreksi atas segala kekhilafan, kekurangan, kesalahan. Mohon doa antum selalu. Dan setelah kita jumpa lagi pada kajian yang akan datang. Saya akhiri walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.